Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ahmad Bonanzali izin membaca materi. Dimulai dari biografi. Memiliki nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov, lahir pada 26 September 1849 di Ryazan, Rusia. Menikah dengan Serafima Vasilevna Karasevskaya yang lahir pada 1886 dan meninggal pada 1936, dan mempunyai keturunan diantaranya Vera Pavlova, Vladimir Pavlov, Mirchik Pavlov, Viktor Pavlov, Vyacheslav Pavlov. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Sankt Petersburg di Voyeno-Meditskaya Akademia imeni SM Kirova. Semasa hidupnya, Pavlov mendapatkan penghargaan Nobel untuk fisiologi atau kedokteran, medali Copley, dan ia meninggal pada 27 Februari 1936 di Saint Petersburg, Rusia. Beliau melakukan penelitian yaitu classical conditioning. Classical conditioning atau pengkondisian klasikal merupakan teori yang ditemui oleh Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov merupakan salah seorang tokoh psikologi yang diketahui selalu pemeluk teori behavioristik. Bagi Pavlov, sikap manusia bisa dimanipulasi lewat pengkondisian ataupun syarat-syarat tertentu buat menimbulkan reaksi tertentu. Dia berpandangan kalau kegiatan psikis merupakan rangkaian refleks yang timbul dari suatu reaksi, sehingga untuk menekuni sikap manusia hanya dengan menekuni refleks saja. Classic Classic conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat sehingga berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli sangat terpengaruhi pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Dalam penelitian, Pavlov menemukan dua jenis respons dan dua jenis stimulus yang harus dipahami. Pertama, rangsangan tak bersyarat atau unconditioned stimulus dipendekkan menjadi US, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar, yang menemukan respon pada organisme. Misalnya makanan yang menimbulkan air liur pada anjing. Yang kedua, rangsangan bersyarat atau conditioned stimulus dipendekkan menjadi CS, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respons. Misalnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa memberi makan. Ketiga, respons yang tak bersyarat atau conditioned atau unconditioned response dipendekkan menjadi UR, yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat dari unconditioned stimulus. Yang keempat, respons bersyarat atau conditioned response dipendekkan menjadi CR, yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat atau conditioned response. Baik, saya Basrani Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan classical conditioning. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, di sini ada 4 langkah classical conditioning dan ada 3 fase, yaitu before conditioning atau sebelum pengkondisian, during conditioning, selama pengkondisian, dan after conditioning atau setelah pengkondisian. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada next slide. Oke, next slide. Gambar pertama menjelaskan tahapan before conditioning, yaitu ketika anjing diberi makan, yang mana makanan ini merupakan unconditional stimulus. Seekor anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur yang mana merupakan unconditional response, walaupun tanpa ada pengkondisian sebelumnya. Jadi hal yang sangat wajar bukan kalau misalnya hewan ini kalau melihat makanan, mencium bau makanan, dia akan tergiur untuk melahapnya. Dengan itu, anjing mengeluarkan air liurnya sebagai bentuk ketertarikannya kepada makanan tersebut. Lanjut, di gambar kedua, masih pada tahapan before conditioning, yaitu
Seekor anjing dibunyikan sebuah bel, maka anjing tidak merespon dan tidak mengeluarkan air liur. Nah, hal ini, merupakan netral respon, jadi tidak ada respon yang dikeluarkan oleh anjing. Hal yang sangat wajar juga karena, hewan mana yang ketika dibunyikan bel, dia akan tergiur, dia mau melahapnya kan tidak ada. Jadi ini hal yang wajar jika anjing mendengar bel, dia diam saja, tidak merespon apapun, dan tidak mengeluarkan air liur. Selanjutnya gambar ketiga yaitu tahapan during conditioning atau selama pengkondisian. Nah, hal ini menggambarkan keadaan bahwa ketika anjing dibunyikan sebuah bel, disertai sebuah makanan yang merupakan unconditional stimulus, maka anjing akan mengeluarkan air liurnya yang merupakan unconditional response. Nah, unconditional response inilah bentuk dari pengkondisian. Pengkondisian di sini, hal itu terjadi karena bel dibunyikan, dikasih makanan, dan anjing mengeluarkan air liurnya. Karena Pavlov ini menelitinya tiap harinya dia, ketika ingin memberi makan anjing, dia membunyikan bel terlebih dahulu. Kemudian setelah membunyikan bel, dia kasih makanan kepada anjing, lalu anjing akan mengeluarkan air liurnya. Nah, hal inilah yang namanya pengkondisian karena, eee sudah ada tuh siklus ngasih bel, makanan, air liur, ngasih bel, makanan, air liur. Nah, tiba di saat fase after conditioning atau, setelah pengkondisian, yaitu ketika tahapan during conditioning ini dilakukan berulang kali, kayak tadi, berulang kali, bel, makanan, air liur, bel, makanan, air liur. Nah, ketika dibunyikan sebuah bel tanpa disertai makanan, anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur. Hal inilah bentuk dari conditional response atau respon yang terkondisi. Nah, jadi yang awalnya bel dan makanan ini tidak ada hubungannya, bel dengan makanan dan anjing tidak ada hubungannya. Tetapi setelah melakukan pengkondisian karena berulang kali dilakukan, maka terjadilah pengkondisian. Jadi si anjing tuh mengasosiasikan bahwa bunyi bel itu merupakan tanda bahwa saatnya makan. Jadi kalau dia dengar bel, "Oh, saatnya saya makan, oh, saatnya saya makan." Jadi dia dengan sendirinya mengeluarkan air liur karena sudah membayangi makanan gitu kalau mendengar bunyi bel. Dan, menurut teori ini setelah dilakukan eksperimen, Pavlov menyimpulkan bahwa Pavlov itu menyimpulkan bahwa, eee gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat dirubah karena mendapat latihan. Contohnya yang kayak tadi, dia mengeluarkan air liur itu kan dipelajari dan berubah. Yang tadinya tidak mengeluarkan air liur ketika mendengar bel, tetapi berubah menjadi mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel. Karena apa? Karena itu mendapat latihan, karena mendapat pengkondisian. Nah, menurut eksperimen ini juga, Pavlov membedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar dan refleks yang dipelajari. Refleks wajar ini contohnya ketika air liurnya keluar nih, si anjing mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Nah, itu kan refleks wajar. Nah, contoh dari refleks yang dipelajari ialah anjing mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel. Nah, itu kan, refleks yang dipelajari, yang dipelajari karena mengalami pengkondisian. Oke, next slide. Nah, di sini ada setelah melakukan eksperimen, Ivan Pavlov menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya pemberian rangsangan yang menimbulkan reaksi. Oleh karena itu, proses belajar hendaknya mengkondisikan stimulus agar dapat menimbulkan respon. Selanjutnya, belajar menurut teori classical conditioning ini lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Lalu, tingkah laku manusia juga tidak lain merupakan hasil daripada conditioning, yaitu hasil dari kebiasaan mereaksi terhadap rangsangan tertentu yang dialaminya. Lalu, proses belajar yang digambarkan berupa pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Selanjutnya tentang tingkah laku. Menurut teori classical conditioning ini, tingkah laku itu sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks terkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan tak berkondisi, lama-lama dihubungkan dengan rangsangan berkondisi.
Ya, contohnya seperti tadi, bel dan makanan tidak ada hubungan, tetapi setelah melakukan pengkondisian berulang kali, lama-kelamaan, maka kedua hal tersebut menjadi berhubungan. Sama seperti tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk dari pengkondisian karena dilakukan berulang kali dan ada refleks-refleks yang dipelajari dan refleks yang secara wajar kita lakukan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada es nong-nong nih, es nong-nong kan biasanya pakai bunyi bel. Nah, kalau kita dalam rumah, terus di luar rumah ada bunyi bel es nong-nong, lalu kita lihat deh itu apa, oh itu es nong-nong, oh gini bunyi es nong-nong. Lalu keesokan harinya datang lagi tuh abang es nong-nongnya, bunyi lagi bunyi bel es nong-nongnya. Besoknya lagi begitu terus dan suatu saat pas waktu, bel es nong-nong ini dibunyikan kita langsung mengasosiasikan, oh dari jauh hari, dari dalam rumah kita udah mengasosiasikan, oh ada es nong-nong oh ada es nong-nong. Jadi kita tertarik, tergiur untuk membelinya. Jadi yang tadinya bel, es nong-nong dan, ketertarikan kita tidak ada hubungan, lama-kelamaan dan setelah melakukan pengkondisian akhirnya ada hubungan antara bel es nong-nong dengan, kemauan kita gitu, dengan, ketertarikan kita, kegiuran kita kepada es krim gitu. Oke, next slide. Di sini Pavlov menemukan beberapa hukum pengkondisian. Ada 4 hukum pengkondisian. Yang pertama ialah kepunahan. Kepunahan ialah proses melemahnya stimulus yang terkondisi dengan cara menghilangkan stimulus tak terkondisi. Dalam penelitian nih, Pavlov membunyikan bel berulang-ulang tetapi tidak disertai makanan. Akhirnya, dengan hanya mendengar bunyi bel, anjing tidak mengeluarkan air liur. Jadi Pavlov ini ingin melihat gitu, apakah dia akan selamanya seperti ini atau tidak. Makanya dicek. Suatu hari dia membunyikan bel tetapi tidak ada makanan. Nah, akhirnya dengan hanya mendengar bunyi bel nih keesokan harinya anjing tidak mengeluarkan air liur karena mengalami kepunahan tuh pengasosiasiannya mengalami pengunahan. Pengkondisiannya itu mengalami kepunahan. Nah, adapun contoh dalam pembelajarannya itu ketika guru, jika mulai pelajaran itu dia selalu senyum, selalu ramah, dan mengawali pembelajaran itu tidak langsung latihan soal, kayak nggak langsung, "Ayo kita latihan soal ya, ayo kita kuis ya," nggak gitu. Tapi dia, melakukan apersepsi dulu, memastikan apakah murid ini layak untuk lanjut ke materi selanjutnya atau tidak. Lalu, hal ini eee, membuat minat dan motivasi siswa ini, eee mengembang gitu, membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar karena merasa gurunya menyenangkan gitu, tidak mengagetkan gitu. Tetapi suatu hari guru tersebut masuk ke kelas senyum doang, tapi langsung ngasih soal kayak, "Assalamualaikum, ayo kita latihan soal ya, ayo kita ulangan ya," gitu. Murid kan kaget. Nah, hal itu membuat motivasi dan semangat siswa untuk belajar itu berkurang karena kan kaget kan murid, belum siap atau apa dengan latihan soal. Nah, apabila hal itu terus berulang kali dilakukan, guru tersebut, eee, langsung aja latihan soal, apa segala macam, maka tidak menutup kemungkinan bahwa, minat dan motivasi siswa untuk belajar ini akan berkurang, dan lama-kelamaan akan hilang jika, berulang kali dilakukan seperti itu. Oke, next slide. Yang kedua ialah generalisasi stimulus. Rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Pavlov menggunakan bunyi lonceng yang berlainan nada. Ia menggunakan bunyi peluit. Nah, setelah dibunyikan tuh bunyi peluit, anjing masih mengeluarkan air liur karena ia masih menggeneralisasi stimulus bahwa bunyi peluitnya itu sama kayak bunyi bel gitu. Contoh dalam pembelajarannya ialah ketika seorang anak setelah ulangan setelah ulangan matematika, dia dikritik sama gurunya. Misalnya dia dapat nilai jelek terus dia dikritik. Nah, dia gugup dong kayak dikritik, kaget gitu. Nah, kemudian hari ada ulangan fisika nih. Dia sebelum ulangan aja dia udah gugup dan takut gitu. Karena dia, menggeneralisasi bahwa fisika itu sama dengan matematika karena berupa hitungan dan mengasosiasikan bahwa mereka itu sama-sama hitungan dan susah gitu. Jadi kayaknya udah minder duluan dan takut duluan, jadi gugup duluan gitu.
takut dikritik oleh guru lagi. Oke, next slide. Yang ketiga, pemilahan. Organisme merespons stimulus tertentu tetapi tidak terhadap yang lainnya. Pavlov memberikan makanan kepada anjing hanya setelah bunyi bel, bukan setelah bunyi yang lain untuk menghasilkan diskriminasi. Jadi Pavlov ini ingin melihat gitu. Coba deh tekun dulu gitu. Berhari-hari dia membunyikan bel, bukan bel yang lain tetapi bel yang sejenis gitu. Terus contoh dalam pembelajarannya itu ketika selesai pelajaran kan biasanya guru itu ada latihan soal. Nah, siswa suruh maju ke papan tulis ke depan menyelesaikan soal. Nah, setelah menyelesaikan soal, saat kembali ke tempat duduk, guru tersebut tersenyum dan mengatakan bagus atau hebat. Nah, stimulus tersebut akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus dan hebat ini berupa pujian karena jawaban yang dikerjakan dia itu benar gitu. Oh, jadi kayaknya jawaban saya benar deh, makanya ibu muji gitu kan. Nah, suatu saat lagi ketika dia mengerjakan soal ke papan tulis, saat kembali ke tempat duduk, guru hanya tersenyum tetapi tidak bilang bagus atau hebat. Nah, hal tersebut akan dianalogikan bahwa jawaban yang dibuatnya itu salah atau belum tentu benar gitu. Jadi siswa akan selektif mengartikan senyum guru. Dan yang terakhir, next slide, ada tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Pavlov menunjukkan bahwa sekali kita dapat mengkondisikan seekor anjing secara solid kepada conditional stimulus tertentu, maka dia kemudian bisa menggunakan conditional stimulus itu untuk menciptakan hubungan dengan stimulus lain yang masih netral. Di dalam sebuah eksperimen, murid-murid Pavlov ini dilatih untuk melatih seekor anjing agar mengeluarkan air liur terhadap bunyi bel yang disertai makanan. Nah, kemudian hari, dia membunyikan bel tetapi tidak dengan makanan, hanya dengan sebuah papan hitam. Tetapi setelah melakukan percobaan berulang kali, si anjing ini hanya dengan melihat papan hitam itu bisa mengeluarkan air liurnya. Nah, hal inilah yang disebut dengan pengkondisian tingkat kedua. Itulah 4 hukum pengkondisian menurut eksperimen teori classical conditioning. Dan atas karyanya ini tentang pengaruh respon luar terhadap pencernaan, Pavlov dikukuhkan sebagai pemenang Nobel di bidang fisioterapi dan kedokteran. Dan akhirnya teori classical conditioning ini menjadi dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme serta penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Untuk itu, selesai sudah pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Triseptia. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan secara garis besar hukum-hukum belajar menurut Pavlov. Diantaranya apa sih? Bisa disebut law of response conditioning atau disebut dengan hukum pembiasaan yang dituntut. Maksudnya apa sih? Jika terdapat dua macam stimulus diberikan secara bersamaan, salah satu stimulus berperan sebagai penguat atau maka respon dan stimulus lainnya akan meningkat atau bertambah. Law of response action bisa disebut dengan hukum pemusnahan yang dituntut. Apa sih hukum pemusnahan yang dituntut? Hukum yang dimaksud jika refleks ditingkatkan melalui responded conditioning kemudian diberikan kembali tanpa ada responser, maka kekuatan akan menurun atau berkurang. Selanjutnya adalah evaluasi teori. Evaluasi teori ini bisa menjadi kelebihan teori atau kelemahan dalam teori. Kelebihan teori itu apa aja sih? Kelebihan teori classical conditioning Pavlov telah membuka banyak pintu bagi pengembang ilmu mengenai pembelajaran suatu hal melalui asosiasi stimulus menurut Titin Nur Hidayat 2012. Classical conditioning Pavlov berkelebihan dapat diterapkan dan diperagakan
dalam pembelajaran yang di dalamnya hendak mengajar, menguasai keterampilan dengan cara atau metode latihan berbentuk perilaku tertentu yang ingin dikuasai. Kelas Sichal Conditioning Pavlov juga memungkinkan untuk mengetahui sumber dengan cara kerja sesuatu fobia atau bisa disebut dengan ketakutan melalui identifikasi netral stimulus, atau bisa disebut dengan conditioned stimulus, atau disebut conditioned response, atau conditioned stimulus dan conditioned response. Selainnya, bagi manusia, teori Pavlov juga dapat digunakan untuk melatih perilaku binatang. Itu adalah kelebihan teori. Kelemahan teorinya apa aja sih? Kelemahan teorinya seperti halnya dengan banyak teori lama lainnya, teori Pavlov mengenai kelas Sichal Conditioning memiliki kelemahan tertentu. Dari Titin Nur Hidayat 2012, teori Pavlov berasumsi bahwa pembelajaran terjadi secara otomatis atau tidak sadar, di mana keaktifan dan minat individu tidak termasuk salah satu perhitungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, ada beberapa bagian dari teori Pavlov mengenai proses pembelajaran pada binatang yang sulit untuk ditranslasikan sebagai proses pembelajaran manusia, dikarenakan psikis dan tingkah laku manusia jauh lebih kompleks dari binatang, sehingga banyak faktor yang harus diperhitungkan dibandingkan ketika melatih binatang. Oke, selanjutnya adalah implikasi dalam pembelajaran. Guru memberikan hadiah kepada murid karena murid telah berani maju ke depan dengan adanya stimulus berupa hadiah yang diberikan kepada peserta didik. Hal itu dapat menimbulkan motivasi belajar siswa sehingga siswa lebih tertarik pada guru. Jadi menimbulkan semangat kepada siswa dengan memberi hadiah atau mengucapkan terima kasih. Pada awal tatap muka, agar guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus menunjukkan sikap yang ramah dan boleh juga memberikan pujian terhadap murid-muridnya, seperti bagus ya jawabannya, atau tulisannya bagus ya, atau mengucapkan terima kasih kalau misalnya murid itu melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, guru dapat memberikan suasana yang menyenangkan saat memberikan tugas-tugas belajar. Kayak suasana yang menyenangkan itu seperti saat mendapatkan tugas belajar, di situ diadakan diskusi, itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita berpikir bersama gitu. Selanjutnya, guru juga membantu siswa mengatasi cara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menegangkan. Teori kelas Sichal Conditioning dapat dijadikan sebagai metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladaptif kemudian diubah menjadi perilaku yang adaptif. Diubah menjadi perilaku yang adaptif seperti contoh rasa takut peserta didik terhadap pembelajaran MTK karena mungkin setiap bertanya diomelin atau setiap memberi pendapat selalu dikoreksi atau disalahkan. Di situ membuat peserta didik menjadi lebih takut belajar MTK. Itu bisa diubah dengan menjadi rasa senang dengan pembelajaran MTK dengan adanya pujian, biar peserta didik merasa dihargai, merasa nyaman dengan ketulusan, seperti jika ada yang bertanya merespon dengan baik, dan itu bisa membuat komunikasi antara guru dan peserta didik itu baik. Jadi kalau misalnya sama-sama baik dan sama-sama enak, itu MTK yang tadinya membosankan atau yang tadinya belajar MTK itu menjadi rasa takut bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan. Cocok
untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, dan sebagainya. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.